Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan 4 orang, yaitu Adel Sawa, Budi, dan Jelani. Kami akan membahas fungsi linear dan fungsi non-linear. di sini ada latar belakang tentang fungsi linear dan non-linear, yaitu matematika memiliki peran penting dalam analisis ekonomi. Salah satu konsep dasar yang sering digunakan adalah fungsi linear. Fungsi ini digunakan untuk menggambarkan hubungan sederhana antara dua variabel yang saling bergantung seperti harga dan kuantitas. Identifikasi masalahnya ada 3, yaitu bentuk umum fungsi linear Y sama dengan Mx plus C. Fungsi linear sederhana tidak mengandung nilai absolut, logaritma, atau kuadrat. Fungsi linear dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti ekonomi, fisika, dan sains solusi. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama ada apa itu fungsi linear dan non-linear. Yang kedua, bagaimana sih contoh penerapan fungsi linear dan non-linear. Yang ketiga, bagaimana bentuk umum fungsi linear dan non-linear. Yang keempat, apa saja komponen utama dari fungsi linear dan non-linear. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, memahami konsep fungsi linear dan non-linear. Yang kedua, mengetahui perbedaan fungsi linear dan non-linear. Yang ketiga, memberikan contoh kasus dan penyelesaiannya. Nah, di sini ada fungsi linear. Definisi linear adalah persamaan yang merepresentasikan hubungan linear antara dua variabel. Fungsi linear membantu memodelkan hubungan antara dua variabel seperti harga dan kuantitas. Dalam ekonomi, fungsi linear sering digunakan untuk memodelkan permintaan, penawaran, dan hubungan lainnya. Ciri-ciri fungsi linear. Yang pertama ada grafik berupa garis lurus. Yang kedua ada hubungan antara dua variabel bersifat tetap atau konstan. Contoh soal, kasus 1. Fungsi konsep merupakan salah satu konsep yang penting dalam matematika. Fungsi disebut juga pemetaan. Contoh kasus 1. Suatu fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x kuadrat dikurang 7. Tentukan fungsi fx jika diketahui x sama dengan 5 dan x sama dengan min 2. Penyelesaian. Jika x sama dengan 5, maka fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 7 sama dengan 3 dikali 5 kuadrat ditambah 5 kali 5 dikurang 7 sama dengan 3 dikali 25 ditambah 25 dikurang 7 sama dengan 75 ditambah 25 dikurang 7. Hasilnya maka 93. Jika x sama dengan min 2, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 7 sama dengan 3 dikali min 2 kuadrat ditambah 5 dikali min 2 dikurang 7 sama dengan 3 dikali 4 ditambah min 10 dikurang 7 sama dengan 12 ditambah min 10 dikurang 7, maka hasilnya min 5. Jadi hasil substitusi dari x sama dengan 5 adalah 93 dan hasil substitusi dari x sama dengan min 2 adalah minus 5. Kasus kedua. Di sebuah toko XYZ, Edel membeli 3 buku dan 2 pulpen seharga 31.000. Sedangkan Salwa membeli 1 buku dan 3 pulpen seharga 22.000. Berapakah harga yang harus dibayar jika JD membeli 3 buku dan 3 pulpen? Penyelesaiannya, buku disimbolkan dengan huruf X, pulpen disimbolkan dengan huruf Y. Persamaan linearnya, diketahui persamaan linear sebagai berikut. Yang pertama, 3x plus 2y sama dengan 31.000. X plus Y sama dengan 22.000. 3x plus 3y sama dengan berapa ribu? Itu yang akan ditanyakan. Kita pertama substitusikan. Yang pertama 3x plus 2y sama dengan 31.000 dan yang kedua x plus 3y sama dengan 22.000. Kita akan mengeliminasi dengan dikalikan yang pertama dikali 1, yang kedua dikali 3. Yang pertama 3x plus 2y sama dengan 31.000.
Yang kedua kita kalikan dengan 3x dikali dengan 3, yaitu 3x plus 9y sama dengan 66.000. Setelah itu kita kurang yang pertama dan kedua, 3x dikurang 3x sudah habis hasilnya. Jadi yang kedua 2y dikurang 9x sama dengan min 7y. 31.000 dikurang 66.000 sama dengan min 35.000. Y sama dengan min 36.000 dibagi min 7. Y sama dengan 5.000. Jadi harga per pulpennya adalah 5.000. Selanjutnya diketahui buku sama dengan X itu kita belum mengetahui, sedangkan pulpen Y itu udah diketahui sama dengan 5.000. Untuk mencari harga buku X plus 3Y sama dengan 22.000, itu dari mana? Kita mengambil dari contoh sebelumnya yang nominalnya lebih kecil, yaitu 3x plus yaitu x plus 3y sama dengan 22.000. X plus 3 dikali y nya 5.000 sama dengan 22.000. X plus 3 dikali 5.000 sama dengan 15.000 sama dengan 22.000. Y sama dengan 22.000 dikurang 15.000. X sama dengan 7. Jadi harga per bukunya adalah 7.000. Yang ditanya berapa sih harga 3 buah buku dan 3 buah pulpen. Diketahui harga bukunya yaitu 7.000 dan harga pulpennya adalah 5.000. Harga 3x plus 3y sama dengan 3 dikali 7 plus 3 dikali 5. 3 dikali 7 sama dengan 21.000 plus 3 dikali 5 sama dengan 15.000. 21.000 ditambah 15.000 sama dengan 36.000. Jadi harga yang harus dibayar si Jaidi adalah 36.000. Bab 3. Fungsi nonlinear. Definisi fungsi nonlinear digunakan untuk memodelkan fenomena yang melibatkan perubahan variabel yang tidak konstan, seperti pertumbuhan populasi, perhitungan energi dalam fisika, atau penyebaran penyakit. Fungsi nonlinear digunakan untuk memodelkan fenomena yang melibatkan perubahan variabel yang tidak konstan, seperti pertumbuhan populasi, perhitungan energi dalam fisika, atau penyebaran penyakit. Ciri-ciri fungsi nonlinear. Yang pertama, grafik tidak berbentuk garis lurus. Yang kedua, mengandung eksponen selain satu pada variabel X dan Y. Yang ketiga, pola hubungan variabel bisa berupa kurva, parabola, maupun hiperbola. Seperti di tugas PPT nomor 3 contoh soal. Di sini di sebuah perusahaan memiliki fungsi permintaan untuk produk dan fungsi biaya total. P buka kurung X tutup kurung sama dengan 100 min 2X. C tutup buka kurung X tutup kurung sama dengan 20X tambah 500. Di mana PX adalah harga per unit produk ketika X unit terjual. CX total biaya untuk memproduksi X. Tentukan jumlah unit X yang harus dijual perusahaan memaksimal keuntungannya. Tentukan fungsi pendapatan total X R buka kurung X tutup kurung. R buka kurung X tutup kurung sama dengan X min P X. Rx sama dengan X 100 dikurangi 20 seperti yang sebelumnya PX itu 100 min 2X Rx, jadi itu kita harus diturunkan dulu yang tadi sebelumnya X buka kurung 100 min 20 tutup kurung, jadi R tutup buka kurung X sama dengan 100X dikurangi 2X kuadrat. Soal nomor 2, tentukan fungsi keuntungan P buka kurung X tutup kurung.
Kita masukkan dulu rumusnya. Rumusnya itu P buka kurung X tutup kurung sama dengan R CX tutup kurung dikurang C buka kurung X tutup kurung. Yang tadi kita masukkan lagi P buka kurung S tutup kurung sama dengan RX nya kan tadi udah ketemu ya, 100x min 2x kuadrat. Jadi kita masukkan dulu 100x min 2x kuadrat dikurangin CX nya kita lihat dari atas. CX di atas itu 20x ditambah 500. Berikutnya berarti kita tentukan PX ya. P sama tutup buka kurung X tutup kurung sama dengan min 2 kuadrat ditambah 80x dikurangi 500. Jadi fungsi keuntungan PX itu jawabannya min 2 kuadrat ditambah 80x dikurangi 500. Nah, kita sekarang cari turunan dari soal sebelumnya. Untuk turunan PX itu kita cari maksimum PX sama dengan min 4x ditambah 80. Min 4x tambah 80 itu jawaban kita ambil dari nomor 2 yang tadi saya jelaskan. Nah, yang PX min 4 tambah 80 itu kita setarakan turunan dengan 0. Berarti saat min 4x ditambah 80 sama dengan 0, 4x sama dengan 80. X-nya turun ke bawah, 80-nya kita bagi 4. Berarti X 20. Jadi perusahaan memaksimalkan keuntungannya itu harus memproduksi 20 unit. Kesimpulan fungsi linier dan linier itu menggambarkan hubungan dua variabel. Fungsi linier memiliki relasi konstan dalam grafik garis lurus, sedangkan fungsi non-linier bervariasi seperti hiperbola. Seperti itu kesimpulannya dari linier dan fungsi non-linier. Terima kasih. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penjelasan di video kami, segenap kelompok 10 memohon maaf karena yang lebih perasaan kepada dia. Terima kasih.